Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Damai di hati, damai di hati. Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Anak-anak Sion, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, hore, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Dahsyat, ajaib, hore, luar biasa. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di saat ini, walaupun virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal Kristus di saat ini. Di saat ini, SD Sion melakukan perayaan Natal dengan tema, mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtema kemuliaan di tengah badai. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, pesan dan kesan Natal. Dan yang keempat, penutup. Kita berpindah ke acara selanjutnya adalah ibadah. Shalom. Shalom. Shalom, apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, hore, luar biasa. Haleluya. Miss percaya walaupun dalam masa pandemi seperti ini, tapi sukacita Natal kita tidak akan pernah berkurang. Walaupun lewat virtual, tapi kita percaya bahwa sama-sama lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. 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 Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, mengundang Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, memberkati kita semua. Karuniamu Bapa,
kita masih sama-sama bersuka cita, masih sama-sama bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun sambil bertepuk tangan. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. terang yang ilahi, Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita masih sama-sama merayakan kehadiran Tuhan. Kita sama-sama merayakan bahwa Dia lahir untuk kami. Haleluya. Sambil bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
mendengarkan persembahan puisi dari kelas 3. Hai semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem di dalam palungan. Bayi Yesus tertidur nyenyak. Maria dan Yusuf menjaganya. Anak kudus yang tertidur lelap. Yesus lahir kawan, Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang menyambut Juru Selamat yang datang, menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Selamat Natal bagi Miss, Papa, Mama, dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matius 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Firman Tuhan terdapat di Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman Tuhan terdapat di Matius 1 ayat 21 berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pemasangan lilin pertama dari yayasan yang akan diwakilkan oleh Miss Esti. Kedua oleh Kepala Sekolah Miss Lia. Penyalaan lilin keempat dari komite sekolah yang diwakilkan oleh Miss Lina. Penyalaan lilin kelima dari guru SD Sion yang diwakilkan oleh Miss Teni. Pemasangan lilin keenam perwakilan orang tua murid Azaria Pangaribuan. Pemasangan lilin terakhir perwakilan dari siswa Gloria Ajikwa. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Gita Sorga Bergema. Sambil bersuka cita dan bertepuk tangan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melayakkan kehidupan kita untuk menyambut kelahirannya. Seperti palungan, Tuhan melayakkan hati kita menyambutnya. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biarkan hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua, terkhusus keluarga besar SD Sion. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sesuai dengan tema Natal kita, yaitu Allah Immanuel, pada saat ini Miss akan membagikan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Judul khotbah saya yaitu penggenapan janji Allah. Kalau kita baca tentang perikop kelahiran Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 dikatakan bahwa malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata bahwa nama anak itu adalah Yesus. Tetapi di nubuat para nabi dikatakan bahwa nama anak itu adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbicara soal nama bukan hanya sekedar panggilan saja, tetapi arti, harapan, doa di balik nama tersebut. Sama seperti nama Immanuel bagi bayi Yesus memiliki arti yang sangat dalam, yaitu berkaitan dengan besarnya kasih Allah kepada umatnya. Atau boleh disimpulkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan kata Immanuel itu hanya ditulis sebanyak 3 kali saja. Yang pertama terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan pembacaan kita pada saat ini yaitu Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyelamatkan kita. Immanuel, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mampu menolong kita dalam keadaan apapun. Kalau dulu nabi-nabi bernubuat mengatakan bahwa Mesias akan datang, Mesias akan datang. Tetapi sekarang Immanuel, bukan Mesias akan datang lagi, tetapi sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Immanuel juga berarti bahwa Allah itu ada di depanku, ada di belakangku, ada di kananku, ada di kiriku, ada di atasku, ada di bawahku, ada di dalamku. Saya tidak pernah merasa sendiri. Kalau penyertaan Allah ada dalam kehidupan kita, yang jelas kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan, perlindungan, pertolongan, pembelaan, berkat, kemuliaan, kekuatan, dan kehidupan. Tetapi untuk mencapai hal tersebut tidaklah gampang. Mengikut Tuhan, kita harus menjalani masa-masa sulit juga. Jalan yang kita tempuh tidak rata. Seperti yang terdapat dalam lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Artinya di sini, ketika kita mau mencapai sebuah kemenangan, pasti kita akan mendapatkan yang adanya tantangan dulu dan pergumulan. Kita mau mendapatkan perlindungan jika ada ancaman. Kita mau mendapatkan pertolongan jika ada permasalahan. Kita mau mendapatkan pembelaan jika ada kesalahan. Kita mau mendapatkan berkat jika ada perbuatan. Kemuliaan jika ada pengorbanan. Kekuatan jika ada kelemahan. Kehidupan jika ada iman, kasih, dan pengharapan. Pada saat ini saya akan membawakan ilustrasi tentang jejak-jejak kaki. Sebagian besar kita sudah pernah mendengarkan ilustrasi ini, tetapi izinkan saya untuk menceritakannya kepada anak didik kami mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dengarkan ya anak-anak ceritanya. Ada seorang anak. Pada suatu hari dia pergi berjalan-jalan ke pantai. Di pantai dia sangat senang, dia sangat bahagia, dia happy. Ketika dia di pantai dia melihat ada jejak kaki. Tentunya ya kalau kita berada di pantai pasti ada yang namanya jejak kaki. Pada waktu itu dia menemukan ada 2 jejak kaki. Jejak kaki yang pertama dia yakini adalah jejak kaki dia sendiri tentu saja. Kemudian jejak kaki yang kedua dia yakini adalah jejak kaki Allah. Ketika dia mengetahui bahwa ada Allah bersama-sama dengan dia semakin bahagia, dia semakin senang, dia semakin happy. Yes, ada Allah yang menyertai saya. Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Ada saatnya anak tersebut memiliki masalah yang sangat berat. Penderitaan yang sangat berat. Dia hanya bisa menangis. Dia tertekan. Menangis sepanjang hari. Kemudian dia berkata, Allah ini kejam. Kenapa saat saya sakit, saat saya menderita, saat saya penuh pergumulan, Allah kok tidak ada bersama-sama dengan saya? Ketika dia di pantai tersebut, dia melihat hanya ada 1 jejak kaki yang dia yakini adalah jejak kaki dia sendiri. Beberapa menit kemudian, Allah datang dan berkata, anakku yang kukasihi, jejak kaki yang kamu lihat itu bukan jejak kakimu. Itu adalah jejak kakiku, jejak kaki Allahmu. Di mana kamu saat menderita, saat sakit, aku ada menggendongmu. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dari ilustrasi ini, kita boleh belajar. Yang pertama itu, kita tidak boleh berpikiran negatif kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh merasa seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Kalau kita ingat ketika wabah virus corona melanda dunia, yang pertama Wuhan, kemudian lama-kelamaan sampai ke Indonesia, bahkan ke Timika. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Allah engkau meninggalkan kami, Allah engkau jahat. Kenapa engkau membiarkan virus ini datang? Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita ingat-ingat, kita boleh ada sampai sekarang. Kita boleh berdiri, kita boleh berjalan, kita boleh sehat, kita boleh memperoleh napas kehidupan. Bahkan
kebutuhan kita terpenuhi. Itu semua karena ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi mari kita jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi melalui perayaan Natal ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita kecuali Allah. Masalah seberat apapun, pergumulan seberat apapun, mari kita berdoa, kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan ikut campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terimalah Yesus dalam hati dan hidup kita, karena Dialah Immanuel. Sekali lagi saya katakan, terimalah Yesus dalam hati dan hidup kita, karena Dialah Immanuel. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan tarian dan pujian dari guru-guru SD Sion. through the snow on a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I thought I'd take a ride, and so Miss Fanny Bride was seated by my side. The old was lean and drank misfortunes in his blood. He got into a drifted back and we got a spot.
jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just take a bobtail bay, 240 as a speed. Each him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Puji Tuhan, kita ada di akhir ibadah. Kita mengucap syukur bahwa Yesus sendiri yang telah menuntun ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang rangkaian acara kami Tuhan dalam memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, dengan segala keterbatasan kami Tuhan menuntun setiap acara kami. Kami percaya Tuhan damai Natal ada di setiap hati anak-anak kami, begitu juga di hati orang tua mereka. Terima kasih Bapa, dengan segala keadaan kami juga seperti saat ini, kami percaya Engkau Allah Immanuel, dan kami akan menggapai hari-hari ke depan itu Tuhan dengan Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan lakukan bagi kami, semua baik adanya. Biar kami, guru-guru, orang tua, murid-murid, semua Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan amin. Acara selanjutnya adalah pesan dan kesan Natal. Pesan dan kesan Natal yang pertama dari Penasihat Yayasan Tabita Sion, Pendeta Dr. Andus W. Haurisa. Kepada Bapak, diserahkan. Haleluya. Salam peserta didik, mulai dari murid-murid yang ada juga semua Dewan Guru. Selamat memasuki hari Natal 25 Desember tahun 2020. Kita mengucap syukur karena walaupun di tengah-tengah virus COVID-19 ini, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita yang ada di yayasan ini. Sehingga semua boleh berlangsung dengan baik dan hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kita imani sesuai dengan tema Natal tahun ini, Allah Immanuel, Dia yang menyertai kita sehingga kita mampu, kita cakap, kita kuat. Kita boleh menjalani kegiatan sekolah yang ada dengan penuh damai, sejahtera, sukacita. Saya percaya Allah Immanuel, Dia itu juga yang akan menyertai kita, akan masuk dalam tahun 2021. Kita adalah orang-orang berkemenangan karena bukan kita, tapi Tuhanlah yang ada beserta dengan kita yang memampukan kita.
biarlah tangan Tuhan yang perkasa itu menggenggam menopang kita, sehingga kita kuat, hidup kita terus hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bagi semua peserta didik, mulai dari murid-murid sampai Dewan Guru, kami menyampaikan selamat Natal, selamat memasuki tahun baru, tahun 2021, tahun yang memberikan kemenangan, damai, sejahtera, sukacita bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pesan dan kesan Natal yang terakhir dari Kepala Sekolah SD Sion, Miss Lia. Kepada Miss Lia disilahkan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita keluarga besar SD Yayasan Tabita Sion boleh merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, serta anak-anakku yang kekasih, yang sangat saya kasihi dari kelas 1 sampai dengan SD kelas 6, tidak ada satu orang pun di antara kita yang terpikirkan atau membayangkan bahwa kita akan merayakan Natal Yesus Kristus di tengah situasi kondisi pandemi seperti saat ini. Tetapi itulah realita kehidupan yang mau tidak mau harus kita terima. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang sangat saya kasihi, sekalipun menyambut Natal Yesus Kristus di tengah situasi kondisi seperti saat ini, tetapi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Terbukti nyata penyertaan Tuhan sampai pada hari ini selama kurang lebih 9 bulan kita di tengah kondisi pandemi, tetapi penyertaan Tuhan sempurna ada buat kita semua sampai pada saat ini. Anak-anakku yang sangat saya kasihi, menyambut Natal Yesus Kristus di tahun ini, Miss mau pesan buat kalian semua, tetap bersyukur, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kalian semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mendampingi anak-anak selama ini, selama proses pembelajaran di rumah. Sudah mendukung kami, guru-guru yang ada, sudah menopang kami dengan doa. Sekali lagi kami guru-guru menyampaikan terima kasih atas semua dedikasi Bapak Ibu sekalian, dan biarlah apa yang boleh kita lakukan itu senantiasa yang terbaik bagi Tuhan. Mengakhiri pesan Natal di saat ini, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa di tengah situasi kondisi seperti saat ini, kiranya tidak mengurangi sukacita, damai dan sejahtera bagi kita semua untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Kita tetap semangat, tetap bersyukur, tetap sukacita, karena Tuhan Allah senantiasa beserta kita, menjaga dan melindungi kita semua. Akhirnya, selamat menyongsong Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara perayaan Natal SD Sion di saat ini. Atas nama seluruh Dewan Guru mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua.